Shalom, Damai di hati. puji nama Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur ya di kesempatan kali ini kami berdua boleh menseringkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga yang ke-17 ya, dengan tema perpecahan dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini, dalam panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus, hikmat Tuhan menuntun kami, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan ini benar-benar isi hati Tuhan untuk kami sampaikan dalam satu kebenaran firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama. Untuk itu Bapa, mari Tuhan berkati setiap kami, tolong setiap kami, bahkan setiap pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati, dan hidup kami boleh diubahkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Maka Roh Kudus menuntun agar kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa kita akan menseringkan kebenaran firman Tuhan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari kitab 1 Korintus. Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi pesan teks ya. Nah, tentunya dalam bacaan kita 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga yang ke-17 dengan tema kitab perpecahan dalam jemaat. Dan yang terakhir kita akan melihat implikasi ya berhubungan dengan tema dari renungan MPTPJ di sepanjang minggu ini tentang solidaritas dalam pelayanan. Nah, Ibu Saudara, mari kita sama-sama menyaksikan renungan firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab 1 Korintus adalah tulisan dari Paulus seperti yang dapat kita baca pada pasal 1 ayat yang pertama. Ada tambahan nama Sostenes ya, yang juga disebut sebagai saudara kita pada bagian ini. Ini menunjuk pada seseorang yang bisa jadi adalah juru tulis Paulus. Jika dicari nama Sostenes, ini juga ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul 18. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Saya tidak mengatakan apakah ini orang yang sama dengan yang disebutkan oleh Paulus, namun yang jelas bahwa Paulus adalah penulis surat 1 Korintus dan menulis surat ini pada masa terakhir dia di Efesus. Jadi Paulus ada dalam pelayanan misinya yang ketiga dan singgah di Efesus selama 3 tahun. Di sana saat waktu terakhir atau di tahun ketiga tersebut, Paulus menulis suratnya kepada jemaat Korintus. Jemaat yang dirintis Paulus dan yang ditinggalkannya kembali demi melanjutkan perjalanan misinya. Sehingga tak heran kalau selalu ada kepedulian besar dari Paulus kepada berbagai hal yang terjadi pada jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak sekali masalah yang ada di Korintus yang sudah sampai ke telinga Paulus. Mulai dari masalah perselisihan dan perpecahan dalam jemaat yang akan kita bahas hari ini, dan juga banyak masalah lainnya ya, seperti masalah ketertiban sampai dengan masalah kesombongan karena banyaknya karunia, kemudian masalah percabulan dan pengajaran yang tidak sesuai dengan iman Kristen sebagaimana yang sudah Paulus ajarkan. Nah, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus ini disingkat surat 1 Korintus. Ini termasuk dalam surat penggembalaan di mana Paulus menegur, mengingatkan dan menasihati jemaat mengenai hal-hal atau masalah yang ia temui di sana.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saat membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17, kita bisa menemukan bahwa bagian ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, bicara tentang salam, bicara tentang ucapan syukur yang kemudian dilanjutkan dengan nasihat dalam bacaan di saat ini. Nah, bacaan di minggu ini kami bagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama ayat 10 itu nasihat Paulus. Selanjutnya yang kedua ayat 11 sampai 13 mengenai kabar perselisihan dalam jemaat. Dan yang ketiga ayat 14 sampai 17 hidup Paulus dan salib Kristus. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ayat 10. Nah, setelah memulai suratnya seperti biasa dengan salam, Paulus menyampaikan syukur kepada Allah yang setia dalam pekerjaannya. Paulus barulah kemudian masuk langsung pada tujuan surat ini. Paulus memulai dengan tetapi aku menasihatkan kamu, yang dalam bahasa aslinya dapat diartikan meminta atau memohon, sehingga menjadi aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu. Nah, sebuah permintaan dalam surat yang umum pada masa itu, bahwa surat selalu diawali dengan salam, ucapan syukur, dan lanjut dengan permohonan. Nah, Paulus meminta dengan jaminan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dapat kita baca ya di ayat 10 ini. Apa yang mau disampaikan di sini bahwa Paulus mau menegaskan sebuah otoritas yang hendak menuliskan. Kamu menganggap diri dari golongan saya atau bukan, tidak masalah. Karena saya menuliskan surat ini untuk kamu semua dengan otoritas Tuhan, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus tahu masalah perpecahan. Paulus mendengar ada yang menolak dia dan lebih mengidolakan Apolos yang lebih jago bicara dan berkhotbah. Paulus mendengar adanya kelompok-kelompok yang terbentuk, dan karena itu perlu kali ini menulis surat supaya dia bisa menegaskan jemaat tentang apa yang seharusnya. Tetapi bukan bicara tentang saya atau Paulus, bukan bicara tentang Apolos atau demi Kefas atau Petrus, tetapi sekali lagi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa permintaan Paulus? Paulus hanya meminta satu hal dalam bagian ini, yaitu kesatuan yang dalam bahasa aslinya bicara sama mengenai satu perkataan, satu pikiran, yaitu mengarah pada nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, berbeda pengajarnya itu mungkin ditemukan di mana-mana. Berbeda pemimpinnya itu biasa. Tetapi sekali lagi yang mau Paulus maksudkan, satu Injil saja yang harus menjadi pegangan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus orang percaya dari dosa. Nah, Paulus tidak sedang membawa pengajaran homogen bahwa sebagai anak Tuhan wajib semua sama, wajib keseragaman. Tapi di sini Paulus mau melihat bahwa sekalipun ada perbedaan, penekanannya adalah kesatuan. Tujuannya satu, yaitu supaya ada persatuan dan bukan perpecahan sekalipun ada banyak perbedaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua ayat 11 sampai 13. Masih lanjutan dari ayat 10, namun dimulai dengan menjelaskan bahwa aku, Paulus, telah mendengar, telah diberitahukan dari keluarga Chloe. Siapa keluarga Chloe? Nah, dia bukan dari jemaat Korintus, jadi dia tidak mewakili golongan tertentu, tetapi dia orang Efesus yang punya uang, sering berdagang di Korintus, sehingga sangat jelas bahwa Chloe berbicara bukan atas nama kelompoknya, tetapi dengan murni dia mengetahui adanya golongan-golongan tertentu, klaim dari anggota-anggota jemaat di Korintus, dan itu disampaikan kepada Paulus ya. Dan Paulus menemukan kondisi di Korintus, dan kemudian itulah yang menjadi dasar dia menuliskan surat. Nah, kita tahu bahwa di sana ada perselisihan, dan ternyata itu didengar oleh Paulus melalui keluarga Chloe, sehingga dijawabnya dengan yang ditulis di sini pada ayat yang ke-12, yaitu bahwa Paulus berkata, memang ada kelompok
kamu mengatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dan aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Maka Paulus dengan tegas menegur, menasihatkan, dan dia memohon kepada jemaat, meminta kepada jemaat supaya jangan ada perpecahan. Bahasa Yunani yang dipakai di sini menggunakan kata skismata yang bisa diartikan dengan penyobekan atau bertujuan memisah. Artinya, jangan sampai merobek kebenaran yang telah kamu ketahui, merobek atau memecahkan tubuh Kristus dengan kepelbagaian yang ada. Tetapi di sini Paulus mengikutinya dengan menggunakan kata seia sekata. Nah, kata seia sekata ini sendiri biasanya digunakan oleh kelompok medis untuk penataan kembali tulang-tulang manusia oleh dokter. Maka upaya ini untuk menjadikan jemaat seia sekata, tidak ada perpecahan, pada dasarnya supaya menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik, yang sesuai fungsi, kalau boleh sesuai pengajaran yang sudah diajarkan Paulus tentang Kristus. Sehingga saat kita membaca bahwa adanya klaim tentang golongan-golongan, kita menemukan memang di sini ada 4 golongan, ya. Yang pertama golongan Paulus. Ini kelompok orang-orang yang sangat mengidolakan Paulus. Mayoritas dari orang Kristen non-Yahudi. Selanjutnya yang kedua ada golongan Apolos. Dapat kita baca di Kisah Para Rasul 18, siapa Apolos itu? Jadi Apolos itu seorang Efesus yang tahu, bahkan dicatat mahir kitab suci. Ia seorang Yahudi Alexandria yang terpelajar dan fasih bicara. Namun kalau kita lihat dia juga punya masalah ketika dia kurang tahu tentang Yesus Kristus, dan dia cuma tahu tentang baptisan Yohanes, sehingga perlu yang namanya Priscilla Aquila untuk mengajak dia dan mengajari dia. Dan kemudian juga ada yang mengaku golongan Kefas. Ini orang-orang yang sangat menghormati Petrus sebagai seorang Rasul Kristus. Dan yang terakhir golongan Kristus. Nah, di awal-awal ketika membaca ada 4 golongan ini, saya langsung spontan ya berpihak, oh golongan Kristus. Tetapi kalau kita lihat kesejajaran golongan-golongan ini, sebenarnya jangan sampai disalahartikan. Karena namanya mungkin bagus, tetapi sebenarnya ini adalah golongan dari guru-guru palsu yang tidak suka kepada Paulus, dan mereka mengklaim dirinya golongan Kristus. Kenapa? Karena mereka menganggap dirinya paling berhikmat, mereka menganggap dirinya paling unggul, bahkan lebih dari golongan yang lain atau 3 yang lainnya. Jadi di sini dapat dilihat ya bahwa keempat-empatnya ini sebuah klaim yang keliru. Mereka tahu tokohnya dan tokohnya memang orang yang patut untuk diteladani, tetapi melihat tokohnya lebih Tuhan daripada Tuhan, sehingga mengklaim dirinya golongan ini, dan ini. Dan kalau dibiarkan bisa menjadi perpecahan, sehingga Paulus hadir untuk meminta, memohon, mengingatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, adanya pengakuan atau klaim tentang semua golongan yang tadi kita dengarkan, diketahui Paulus dari keluarga Chloe. Ini fakta yang berbeda dari apa yang bukan hanya Paulus tahu, tetapi juga apa yang Paulus ajarkan. Sehingga Paulus di ayat 13 dia mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak main-main ya. Yang pertama Paulus tanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, seolah-olah Paulus mau tanya, Kristus yang mana yang kalian ikuti? Karena kalau memang kalian mengaku di dalam Kristus, maka apapun itu dalam tuntunan pekerjaan Roh Kudus, sehingga pasti ada kesatuan sekalipun banyak perbedaan. Di luar itu pasti bukan pekerjaan Roh Kudus, apalagi sampai ada golongan-golongan yang mentuhankan siapa atau pemimpin yang diikutinya, itu omong kosong ya. Kemudian yang kedua Paulus bertanya,
Adakah Paulus dia dirinya sendiri disalibkan karena kamu? Nah, Paulus di sini memakai nama sendiri untuk merendahkan diri. Dia bukan angkat nama yang lain, boleh pakai Kefas, Apolos, tetapi dia pakai namanya sendiri untuk mempertanyakan, ya, apakah kalian melihat siapa yang disalibkan atau cukup tahu tentang cerita salib tetapi kemudian tidak hidup di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Kemudian juga ada yang dia tanyakan yang terakhir, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga pakai namanya untuk mengoreksi, ya. Perbedaan dalam pengajaran sebenarnya tidak masalah. Cara penyampaian pengajaran, tapi kembali lagi pengajaran yang alkitabiah, teologi yang benar, ataukah sudah diputarbalikkan untuk maksud tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bicara tentang baptisan, maka kembali lagi, maka perintah baptisan sah jika di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sehingga bukan tentang siapa yang mengajarinya, siapa yang dipakai, tetapi itu harus dilihat sebagai suatu karunia. Banyak orang yang dipakai dalam pelayanan, dan jangan sampai justru menimbulkan perpecahan atau merobek kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya yang terakhir ayat 14 sampai 17. Di sini Paulus menceritakan sedikit tentang hidup pelayanannya, bagaimana dia membaptis Krispus, Gaius, keluarga Stefanus, tetapi kembali lagi Paulus mengatakan bukan dengan namanya, tetapi dengan nama Yesus Kristus. Kemudian menyatakan bahwa dia diutus bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil yang dia lakukan bukan dengan hikmat perkataan, sofia, kepintaran, kebijaksanaan berkata-kata saja. Nah, Paulus tidak sedang mengecilkan makna baptisan, tetapi sekali lagi bahwa baptisan tidak menyelamatkan, dan meterai baptisan itu adalah sah jika dengan meterai yang sama, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi Paulus bermaksud mengembalikan jemaat pada pemahaman dan hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus yang mati dan bangkit, sehingga mengenal Kristus yang adalah inti dari Injil yang sedang diberitakan oleh Paulus. Bukan tentang Paulus, tetapi tentang salib Kristus. Ini sangat berhubungan dengan masalah, ya, yang ada di jemaat Korintus yang menganggap hikmat, kata-kata bijaksana itu paling penting. Dan ketika dilihat di ayat-ayat selanjutnya setelah bacaan kita menemukan ini panjang lebar dibahas. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat adanya perpecahan dalam jemaat karena satu akar masalah, yaitu karena Kristus tidak menjadi yang utama. Kristus tidaklah cukup bagi jemaat karena pengenalan akan Kristus yang sebatas kulit saja. Nah, itulah yang dilihat dan ditegur oleh Paulus, khusus di bagian pasal 1 yang menjadi bagian bacaan kita ini. Sebuah akar masalah, sehingga bagi Paulus butuh diingatkan di awal. Nah, tadi di latar belakang kami sampaikan banyak masalah yang ada di Korintus, tetapi yang paling pertama kali di pasal 1 ini yang Paulus ingatkan adalah masalah kesatuan. Jangan ada perpecahan. Persatuan adalah sesuatu yang penting dalam jemaat, karena jemaat banyak orang, banyak perbedaan. Di Korintus itu penting, maka pasti juga penting di jemaat kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai solidaritas dalam pelayanan. Melalui bacaan yang sudah kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, berhubung dengan tema MTPJ Gemim, mari kita lihat dulu apa itu solidaritas. Solidaritas adalah masalah saling percaya,
ya, antara anggota jemaat atau kelompok dan komunitas. Solidaritas bicara tentang rasa persahabatan dan saling menghormati, saling memperhatikan sesama. Dalam KBBI berarti sifat satu rasa, senasib, dan setia kawan. Maka dalam pelayanan yang artinya bukan cuma satu dua beberapa orang, bicara banyak orang, maka ini sesuatu yang sangat penting. Solidaritas bertolak belakang dengan egoisme dan mementingkan diri sendiri, atau bisa jadi mentuhankan diri dengan apa yang disukainya. Nah, kita hidup dalam berbagai perbedaan, namun dengan mensyukurinya sebagai anugerah Tuhan, maka perbedaan akan menjadikan kita kaya ya. Korintus menerima dan tahu pengajaran Paulus, mungkin juga belajar dari pertobatan Paulus, kegigihan pelayanannya. Jemaat Korintus juga melihat dan meneladani Apolos dalam pemahamannya akan kitab suci yang begitu hebat. Dan sebagian lagi mungkin meneladani hidup dari Petrus. Sebagian lagi mengaku dari golongan Kristus, padahal tidak hidup dalam Kristus. Namun sekali lagi, perbedaan bukan berarti membuat gereja mengalami perpecahan. Karena sebagai tubuh Kristus, semua terpanggil saling menghargai dan melihat pada Injil yang murni, yaitu pada teologi yang benar tentang Kristus yang mati dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So, manjo, jaga ini kebersamaan. Jaga, rawat, agar sebagai sesama warga gereja tetap punya semangat untuk belajar, bersekutu dengan tujuan mulia dalam pengenalan kita akan Tuhan, saling membantu satu rasa, dan dengan demikian gereja menjadi semakin kuat karena ada dalam Kristus di dalamnya. Nah, kalau kolom 1 mungkin di jemaat kita ya, bertemu dengan Persus lemah lembut sekali, syukuri, doakan, dukung. Kalau kolom 2 bertemu tong Persus tegas, syukuri, topang, dan dukung. Karena ini yang kita pilih, tugas kita sekarang yang mendukung, mendoakan. Nah, selanjutnya mungkin kalau kita bilang mau pergi ibadah pagi yang pimpin pendeta A dan ibadah siang yang pimpin pendeta B, tapi kita punya tugas pelayanan bersama dengan yang kurang kita sukai cara berkhotbahnya, maka mari tetap memberi diri dengan fokus bahwa pelayanan saya, pelayanan kita adalah untuk Tuhan, bukan tentang siapa dan apa. Maaf, tapi ini bukan juga bilang bahwa kita tidak usah bertumbuh ya. Saya juga harus mengaku bahwa kadang merasa tidak puas jika oleh A renungan 5 menit kontekstual dibanding dengan B yang membawakan renungan sistematika. Namun bagi saya ini bukan juga alasan untuk mentuhankan B lebih baik dari A, atau juga bukan alasan untuk bilang pelayanan tidak usah persiapan karena jemaat mencari Tuhan dan ini siapa saya? Oh, kita ini udah sekolah S1, S2 teologi misalnya, jadi bikin apa mau persiapan dalam pelayanan. Tetapi berefleksi, saya manusia, saya butuh belajar, saya siap dikritik, tapi juga saya mau untuk membantu, menopang pelayanan. Kalau ada yang dalam kesulitan, maka apa yang saya pelajari akan ditolong, dibantu. Sekali lagi, poin pertama ini, nikmati adanya perbedaan dan jaga persatuan dalam jemaat. Karena itu sangat penting. Apa guna gedung gereja besar tapi tidak ada persatuan? Kembali lagi, bangun kekuatan di dalam Injil dan melalui persatuan. Yang kedua, saya menemukan sosok Paulus yang mau menggembalakan jemaat dengan sangat baik, memiliki motivasi pelayanan yang murni. Saya berdoa agar kita semua bisa belajar seperti Paulus. Dia mendengar perpecahan di Korintus ini, tapi dia tidak menyerang siapapun. Oh, toko itu kok masih kita lebih baik, atau ikopa kita lebih jago dari Apolos, atau kita lebih betul dari Kefas. Apalagi saat dia tahu ya, dia diidolakan oleh sebagian orang Korintus, tetapi dia masih hadir menggembalakan jemaat untuk kembali pada Injil yang sejati, pengenalan yang benar akan Tuhan, dan menjaga keutuhan sebagai tubuh Kristus, serta kemurnian pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Masalah di saat ini terkadang ada pemimpin yang langsung sombong saat tahu diidolakan, sehingga berusaha menjatuhkan yang lainnya supaya tetap jadi yang nomor 1. Tapi luar biasa teladan Paulus di Korintus.
Pemimpin yang tujuan pelayanannya murni memberitakan Kristus saja dan bukan tentang dirinya. Ndak cari untung, ndak gila sanjungan, ndak cari popularitas. Tuhan, ampuni kami jika melalui pelayanan kami orang kenal kami tetapi tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi, bukan tentang saya, bukan tentang Paulus, bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Yang ketiga, melihat Paulus yang berkata-kata dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, kehadiran kata-kata Paulus menunjukkan bahwa dia mau merendahkan diri. Bukan angkateru, Kefas, Apolos atau golongan ini itu yang bicara tentang mereka, tetapi sekali lagi demi nama Tuhan Yesus. Sangat disayangkan jika masih ada orang yang mengaku murid Tuhan, tetapi mempergunakan nama Tuhan untuk melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Jangan pakai nama Tuhan, jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk memutar kejahatan menjadi kebenaran. Hormatilah nama Tuhan itu. Yang keempat, perbedaan adalah hal yang biasa, karunia kita mungkin bukan berkata-kata seperti yang lain. Namun itu tidak penting jika yang sedang kita tunjukkan bukanlah tentang Kristus. Hikmat itu penting, yaitu hikmat Allah ya, bukan bicara hikmat manusia. Hikmat Allah yang menolong kita memahami kehendaknya dalam hidup kita. Kebijaksanaan itu penting, tapi hikmat sejati itu mengakui bahwa bukan karena kredit yang kita hasilkan, bukan karena something yang kita lakukan, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus saja. Melalui renungan ini, mari kita melihat kehidupan dan pelayanan kita. Bahwa terkadang keluarga Kristen kita saja masih memakai topeng. Pelayanan kita masih dengan topeng. Kita tidak punya kehidupan rohani yang baik, namun kita tampil seolah-olah yang paling baik. Padahal kehidupan rohani kita saja perlu didoakan oleh orang lain. Melalui khotbah ini kita belajar untuk memiliki pemahaman teologi yang benar. Bukan sekedar teoritis. Teologi yang dihidupi. Yang ini bukan cuma bicara tentang A, B, tetapi sekali lagi kembali pada maksud Injil. Pemberitaan firman adalah tentang Kristus, bukan hanya cerita motivasi. Pemberitaan firman bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang salib Kristus atau Injil Tuhan. Jangan putar ya, bercerita diri, sedangkan salib dan pemberitaan salib hanya sebagai pelengkap. Saya orang besar, saya benar, orang lain salah. Kalau kita bicara di muka jemaat, maka semua yang hadir nyandak lebih dari botol-botol yang akan ia setuju membenarkan karena saya adalah pendeta yang hebat. Nah, ini perlu kita renungkan dan evaluasi sebagai hamba-hamba Tuhan. Gereja tidak lagi menjadi gereja yang menyampaikan Injil atau kabar baik tentang Kristus yang mati dan bangkit demi keselamatan seluruh manusia. Mari renungkan, kemudian jika kita masih terjebak dalam hal ini, maka mari kembali kepada makna maksud Injil yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang terakhir, masalah kelompok dalam jemaat ini bukan masalah yang baru tapi sudah lama. Konteks sekarang menjadi kelompok pendeta A dan B, kelompok penatua A dan B, kelompok diaken sana dan kelompok diaken sini. Maka seperti Paulus yang menggiring pemikiran jemaat pada akar masalah, gagal paham mengenai pemahaman mereka tentang Injil yang benar sebagai akar masalah perpecahan dalam jemaat. Maka mari kita melihat dengan jujur bahwa sedang ke arah mana sih kehidupan beriman kita sekarang. Apakah kelompok yang di dalamnya saya ada ini membuat kami semua, saya termasuk, makin mengasihi Tuhan dan sesama. Berarti buah-buahnya jelas. Kita menunjukkan pekerjaan Roh Kudus melalui kehidupan kita di mana saja, dengan orang di kelompok kita atau saat kita keluar. Tapi juga mari kita jujur, apakah dengan ada di kelompok ini, komunitas ini yang katanya kelihatannya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, apakah kami, saya makin justru mengidolakan A lebih baik dari B, kemudian
A atau B justru lebih baik dari Tuhan, sehingga makin benci pada B, C, dan D karena ada di kelompok ini. Ya, perbedaan akan kita jadikan semangat untuk melihat kebaikan Tuhan yang menganugerahkan kita macam-macam talenta dan karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, seseorang pernah berkata, belajar melihat kekurangan orang yang kamu sukai dan kagumi supaya kamu tidak berhalakan dia, dan belajar melihat kelebihan orang yang tidak kamu sukai agar kamu tidak membenci dia. Kalau ternyata ada yang tidak suka, kita uji, apakah saya benar melakukan maunya Tuhan? Jika tidak, bertobat dan kembali. Jika ya, tidak masalah jika ada yang tidak suka dengan saya. Jika ada yang lebih suka berteman dengan dia, tidak apa-apa. Karena hidup ini cuma sekali. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh, menghasilkan buah bukan hanya untuk dilihat manusia, tetapi untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Akhirnya kiranya perenungan di hari ini dalam MTPJ di sepanjang minggu ini bukan hanya membentuk solidaritas kita di dalam pelayanan, tetapi sekali lagi kebersamaan sebagai bagian dari tubuh Kristus, tapi juga menjadi berkat dalam kehidupan pribadi dan pelayanan dan jemaat, di mana kita terpanggil dalam kerja pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan di saat ini. Ya, kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara diberkati ya, mengalami perubahan dalam kehidupan tiap-tiap hari ketika kita bertumbuh dalam iman dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita harus berpisah ya, nanti kita akan berjumpa di minggu depan, tapi sebelum itu kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, di saat ini mari kita satukan hati dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh berbagi kebenaran firman Tuhan melalui perenungan di sepanjang minggu ini yang boleh kami bagikan melalui media YouTube ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk hikmat Tuhan yang memberi kami kemampuan bahwa pekerjaan kami ada dalam kesanggupan kami yang adalah pekerjaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati semua pendengar. Kami terus berdoa jika ada yang dalam keadaan sakit, menikmati sehat kuat, penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan, dalam duka cita, biar ada kekuatan, biar ada penghiburan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan semua pendengar yang tetap setia mengikuti kami. Maka kami perkatakan bahwa biar damai sejahtera, pertolongan daripada Allah akan terus menjadi bagian kehidupan pribadi dan keluarga. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, yang sedang diupayakan, segala sesuatunya berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh berbagi kebenaran firman, maka tolong kami sehingga firman Tuhan yang terus akan berbuah dalam kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.